Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nah, pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Pranika Surabaya Mengaji. Alhamdulillah, di episode kali ini kita bersama Ustadz Gema Ilhami. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah pemirsa, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang serba-serbi talak, rujuk, dan yang penting diketahui Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi Alhamdulillah kita berada di episode terakhir ini Ustaz. Masya Allah. Oh belum ada lagi setelah ini? Ini yang terakhir Ustaz. Oh. Masya Allah. Cukup Ustaz. Anak kira ada lagi. Masya Allah. Padahal anak rindu ketemu sama antum. Oh, Masya Allah. Nah Ustaz, kita akan membahas tentang talak, rujuk, dan iddah. Masya Allah. Mohon izin Ustaz, diulas sedikit terkait syariat Islam mengenai talak, rujuk, dan iddah. Monggo Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Nabi SAW pernah bersabda, salasun jiddahun najid wa hazluhun najid. Ada 3 hal yang mana bercandanya itu serius, seriusnya lebih serius. Masya Allah. Jadi tidak boleh seorang itu bercanda dalam masalah ini. Yang pertama adalah an-nikah, itu nikah. Yang kedua at-talak, itu talak ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah ar-raja', yaitu rujuk ya. Jadi seorang tidak boleh dia bermain-main dengan ketiga hal ini. Nah, nikah sudah kita bahas. Sekarang kita ke talak. Apa sih talak? Talak itu yaitu kita menceraikan istri kita. Ya, kita menceraikan istri kita sehingga melepaskan ikatan yang mengikat kita selama ini, yang tadinya halal menjadi haram. Kalau pernikahan kan, yang tadinya haram menjadi halal. Sekarang kalau talak, yang tadinya halal menjadi haram. Ya, dan itu nanti kaitannya dengan masa iddah. Talak itu ada kaitannya dengan masa iddah. Begitu pula rujuk. Nah, talak ini kata para ulama sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh syariat. Jadi namanya talak itu sesuatu yang dibenci oleh syariat tetapi halal dilakukan. Dan seorang tidak boleh dia itu semerta-merta untuk mentalak atau menceraikan istrinya tanpa udzur yang syar'i. Ya, harusnya ada satu lagi. Ada namanya khulu. Oh, Masya Allah. Ya, karena talak ini pihak laki kepada pihak perempuan. Sedangkan kalau khulu, pihak perempuan meminta kepada pihak laki. Ya, harusnya ada satu lagi tuh. Ya, jadi ada talak, ada khulu namanya. Kalau khulu dari pihak perempuan meminta kepada pihak laki untuk diceraikan. Sedangkan kalau talak, pihak laki menceraikan pihak perempuan. Jadi dari khulu nanti ujung-ujungnya kembali ke talak. Nah, ini tidak boleh dilakukan kalau tidak ada udzur syar'i. Ya, udzur syar'i itu misalkan mungkin pasangannya itu dia pelaku dosa besar yang disuruh bertobat nggak mau, yang disuruh sholat nggak mau, misalkan nih daripada membangun rumah tangga dengan laki-laki seperti itu atau mungkin dengan wanita seperti itu, maka sebaiknya dia berpisah, kan begitu kan? Tetapi hukum asal selagi bisa diperbaiki, jangan kita menceraikan pasangan kita. Begitu pula istri, jangan kita meminta untuk diceraikan. Karena sekali lagi ini perbuatan yang halal tetapi dibenci di dalam syariat kita. Dan syaitan itu senang kalau melihat suami istri itu berpisah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang iblis, yang mana iblis itu meletakkan arsy-nya di atas air, kemudian dia mengutus tentara-tentaranya. Lalu datanglah tentara tersebut melapor kepada iblis, aku telah begini, dan iblis mengatakan belum melakukan apa-apa. Sampai datang akhirnya satu pasukan yang mengatakan, tidaklah aku meninggalkan antara suami dan istri, melainkan aku telah menjadikan mereka berpisah. Maka iblis mengatakan, ni'ma anta, maka sebaik-baik prajurit adalah dirimu. Artinya misi terbesar iblis itu adalah bagaimana menjadikan suami istri itu berpisah. Ya, dia bercerai. Baik itu kata cerai yang dilontarkan oleh seorang suami kepada istrinya atau khulu yang diminta oleh istri kepada suaminya. Nah, berkaitan dengan talak ini kata para ulama dibagi ada 2. Ada talak yang sifatnya soroha, jadi secara jelas diucapkan oleh suaminya, dan ada yang sifatnya itu ghairu soroha, artinya dia itu tidak ucapannya talak secara langsung, tetapi maknanya ke sana. Mana contoh talak yang secara langsung, misalkan seorang mengatakan aku ceraikan kamu.
mau dia niatnya berencana atau tidak, dia sudah jatuh talak. Ya, itu yang soroha namanya. Ya, saya ceraikan kamu. Ya, kita pisah saja. Ya, saya jatuhkan kepadamu talak 1. Nah, adapun yang ghairu soroha, seperti para ulama mengatakan, ya, yaitu dengan seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, ya, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ya, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, para ulama mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan dia harus tahu dulu niatnya ketika dia ngomong seperti itu apa. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan omongan itu sudah menjurus kepada kata talak, tetapi memang tidak secara lugas dia katakan kamu saya talak, tapi dengan mengucapkan kamu pulang ke rumah orang tuamu, itu sudah menunjukkan bahwasanya itu masuk ke dalam makna talak. Oleh karenanya seorang suami dia harus berhati-hati, terutama dalam kondisi dia marah. Kadang-kadang dia tidak bisa mengontrol ucapannya untuk dia lontarkan kepada istrinya tersebut. Oleh karenanya nasihat saya, ketika sepasang suami istri berkelahi, maka sebaiknya suami itu lebih baik mengalah. Ya, biarkan istrinya ngoceh, nggak apa-apa, diam aja, daripada kita mengeluarkan satu kata yang menjadikan akhirnya rumah tangga kita hancur, bubar. Ya, karena kalau sudah saya bilang istri yang ngoceh-ngoceh, suami hanya bilang saya ceraikan kamu, ya habis perkara, selesai sudah. Ya, kalau sudah demikian apa yang terjadi? Ya udah, istri pada saat itu sudah terjatuh talak, berarti dia sudah masuk ke dalam kategori masa masa iddahnya. Ya. Dan kata para ulama, masa iddah itu bagi seorang wanita adalah 3 kali istibra, yaitu 3 kali dia haid. Kalau diukur dengan hari mungkin sekitar 100 hari. Itu 3 bulan 10 hari, itu sekitar 100 hari. Jadi 3 kali istibra, 3 kali haid, barulah dia selesai masa iddah. Nah, di dalam masa iddah itu seorang suami dia masih diberikan kesempatan untuk dia rujuk. Ya, dia minta untuk istrinya supaya rujuk, dan perlu mengatakan kalau bisa ya dia mengucapkan kepada istrinya, saya rujuk, ya saya rujuk kepadamu. Mungkin setelah dia mengucapkan kata talak itu tadi. Dan apakah perlu ada saksi atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan perlu adanya saksi, ada yang mengatakan tidak perlu adanya saksi. Nah, kalau semasa masa iddah ini dia mengatakan rujuk, maka dia tidak perlu untuk melakukan akad ulang, ya, karena dengan kata rujuk itu otomatis dia telah mengembalikan statusnya menjadi suami dia untuk kedua kalinya. Tetapi kalau di luar masa iddah ternyata dia tidak sampai dalam masa iddah itu dia tidak mengucapkan kata rujuk, baru di luar masa iddah selesai 3 kali istibra, 3 kali haid bagi seorang wanita, kemudian sudah 100 hari dia baru mengatakan saya ingin rujuk, maka dalam hal ini pendapat yang paling kuat para ulama mengatakan dia harus akad ulang. Ya, dia harus menikah ulang seperti awalnya dulu. Ia menyiapkan mahar, ada saksi, minta ke walinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi intinya talak, hulu, rujuk, iddah ini hal yang perlu untuk diwaspadai. Dan itu berawal dari talak. Biasanya sebelum talak itu berawal dari kemarahan. Makanya seorang ketika dia marah, dia berupaya untuk dia menahan dirinya. Makanya kan Nabi SAW memberikan tips, kalau kalian marah dalam kondisi berdiri maka duduklah. Kalau duduk maka berbaringlah. Kalau tinggalkan. Kalau istri lagi ngomel-ngomel sudah tinggalkan. Tidak perlu kita saling berdebat, saling beradu argumentasi. Karena ujung-ujungnya syaitan bisa menguasai kita, dan akhirnya nanti dengan mudah kita mengucapkan saya ceraikan kamu. Kamu pulang sudah ke rumah orang tuamu, dan ini sudah menjadikan ya talak itu menjadi jatuh. Nah, oleh karena itu ini penting ya, saya wasiatkan kepada teman-teman yang mau menikah, terutama yang ingin dalam waktu dekat melakukan pernikahan, jangan lupa mempelajari fikih tentang fikih talak, hulu, kemudian rujuk dan iddah ini. Ini masalah yang penting, terutama mempelajari tentang jenis-jenis atau contoh-contoh kalimat-kalimat talak. Itu penting. Karena banyak rumah tangga itu dengan mudahnya mereka mengucapkan kata-kata itu ketika mereka berselisih dengan pasangannya. Nah, ini sering kita dapati di tengah masyarakat. Nah, karena kalau kita terjatuh dalam masalah ini, kemudian kita menganggap itu hal yang sepele, dikhawatirkan ya kita yang berada di dalam rumah tersebut sebenarnya kita telah tidak ada ikatan, dan kita berkumpul bersama wanita tersebut dalam kondisi kita berzina, dan akhirnya nanti anak yang lahir dari hasil tersebut itu dikategorikan sebagai anak zina, dan ini sangat berbahaya.
Dan ini wasiat yang sangat penting yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap pemuda dan pemudi yang mana mereka ingin menikah. Maka perhatikanlah fikih yang berkaitan dengan fikih talak, khulu, kemudian rujuk dan masa iddah. Ya Allah, alam bisawab. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan atas pemaparannya, Masya Allah. Nah, pemirsa sekalian, demikian untuk serial Pranikah pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan serial Pranikah di episode sebelumnya. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.